Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum belajar, itu ibu mau mengingatkan anak-anak untuk sarapan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya anak-anak belajarnya itu bisa semangat dan juga fokus. Nah, selain sarapan, itu anak-anak harus dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Nah, pada hari ini itu kita akan belajar tema 8 subtema 2. Nah, materinya itu yang pertama kita akan mempelajari mengenai usaha ekonomi yang dikelola kelompok dan juga kita akan mempelajari tentang tradisi. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok terlebih dahulu. Nah, usaha ekonomi yang dikelola kelompok itu merupakan usaha yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama yaitu ada badan usaha milik negara atau BUMN, lalu yang kedua ada badan usaha milik swasta atau BUMS, dan yang ketiga itu ada koperasi. Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada badan usaha milik negara atau BUMN. Usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah yang pertama adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang selanjutnya itu ibu akan menjelaskan mengenai badan usaha milik swasta atau disingkat BUMS. BUMS atau badan usaha milik swasta itu merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Kemudian ada beberapa macam BUMS, yaitu yang pertama firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal. Anggota firma bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan juga keuangan. Yang kedua itu ada persekutuan komanditer atau dapat disingkat CV. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang ketiga itu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, lalu ada bentuk-bentuk koperasi di Indonesia, yaitu yang pertama koperasi konsumsi, yang kedua koperasi simpan pinjam, yang ketiga koperasi produksi, yang keempat koperasi jasa, yang kelima koperasi serba usaha.
Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Yang kedua itu koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Lalu yang ketiga itu ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. Lalu yang keempat itu ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Lalu yang terakhir itu ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Nah, kita kan telah membahas mengenai usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, dari penjelasan tersebut, carilah pengertian dan ciri-ciri dari setiap usaha, yaitu ada firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, kemudian tuliskanlah di buku catatan masing-masing ya. Nah, ini Ibu ada contoh penulisan tugasnya di buku catatan. Itu nanti anak-anak menuliskan satu, itu firma. Nah, lalu kemudian anak-anak tuliskan pengertian dari firma itu apa. Lalu ciri-ciri dari firma itu apa. Lalu yang kedua itu persekutuan komanditer atau CV. Itu anak-anak tuliskan pengertian dan juga ciri-cirinya apa. Nah, dan kemudian perseroan terbatas, pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, lalu koperasi dan juga BUMN ditulis juga ya. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan membahas mengenai tradisi rasulan di Gunung Kidul. Nah, supaya durasi videonya tidak terlalu lama, maka anak-anak bisa baca sendiri ya teks ini yang berjudul Tradisi Rasulan di Gunung Kidul. Nanti video ini bisa di-pause terlebih dahulu untuk membaca teksnya ya. Kemudian setelah anak-anak membaca teksnya, anak-anak silakan kerjakan tugas 2, yaitu anak-anak menceritakan kembali secara singkat dan juga padat mengenai tradisi rasulan di Gunung Kidul tersebut yang telah tadi anak-anak baca ya. Silahkan tuliskan apa inti-intinya. Jadi tradisi rasulan di Gunung Kidul itu seperti apa saja tradisi yang dilakukannya. Nah, silahkan tuliskan kembali menggunakan bahasa masing-masing ya. Tidak usah ditulis semua, tidak usah ditulis panjang-panjang, tapi tuliskan intinya saja ya. Lalu Ibu akan memberikan tugas satu lagi, yaitu tugas 3. Nah, selain tradisi rasulan di Gunung Kidul, itu kan banyak sekali tradisi-tradisi lain yang ada di Indonesia, sesuai dengan daerah masing-masing. Maka dari itu, tanyakanlah kepada orang tua masing-masing adat istiadat yang berlaku di daerah asal orang tua anak-anak masing-masing ya. Nah, lalu ini ada contoh penulisan tugasnya, itu bisa ditulis dalam bentuk tabel ya, di buku catatan nanti ditulis. Nah, ditulis oleh anak-anak daerah asal orang tua. Lalu yang kedua, lalu yang selanjutnya itu ada
tuliskan adat istiadat dari daerah asal orang tuaku. Nah, di sini di tabelnya itu ada nama tradisinya apa. Nah, di sini ada contohnya tumpengan. Lalu yang kedua ada peristiwanya itu apa. Di sini contohnya ulang tahun. Nah, lalu yang ketiga itu ada maknanya. Nah, makna dari tradisi itu apa? Nah, dicontoh di sini dengan ulang tahun itu kita bersyukur kepada Tuhan atas usia yang diberikan. Ya, seperti itu tugasnya. Terima kasih anak-anak karena telah menonton videonya sampai habis. Selamat belajar dan mengerjakan tugasnya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.